Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ini adalah channel pendidikan, channel yang digunakan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jika sekarang sekiranya Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat, silahkan berlangganan. Klik subscribe. Berlangganan bukan berarti harus bayar. Berlangganan hanya untuk menciptakan sistem agar kalau ada video baru, Anda akan diberi secara otomatis di gadget Anda oleh sistem YouTube. Nah, apa yang akan kita diskusikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di saat ini, kita akan berbicara mengenai kanker. Itu suatu penyakit yang kalau orang misalkannya dikatakan kanker oleh dokter, saya kira rata-rata orang cemas untuk menerima keputusan itu. Apalagi kalau dokternya itu memberikan apa jadwal kapan seorang akan bisa bertahan dengan kankernya. Nah, narasumbernya adalah Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Gadjah Mada tentunya. Dan kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu, Dok, di episode yang Alhamdulillah. ke 54 ini. Luar Oh, biasa. Kita sudah membuat konten 54 kali. Berarti sudah sangat banyak. alhamdulillah. Mudah-mudahan konten kita memberdayakan para pemirsa dan bermanfaat. Gimana, Dok? Tadi dalam eh, awal-awal kami mengemukakan persoalan kanker dalam arti eh, medis, bukan kanker dalam arti kantong kering, Dok. Gimana, Dok? Nggih, Prof, ini salah satu jenis penyakit nggih, nun sewu yang sebelumnya kita sudah pernah berbincang-bincang, Prof, Nggih. bahwa penyakit itu kan secara garis besar itu ada beberapa. Yang pertama adalah gangguan atau penyakit kongenital, Oke ya. karena dalam bahasa Jawanya itu gawan Hewan bayi. bayi, kongenital. Kongenital, kemudian yang kedua yang sampai sekarang masih menjadi momok itu kan, sampai kita naik kereta ndak jadi, naik pesawat batal gitu, itu Nggih, adalah jenis penyakit infeksi, Prof. nggih, Iya. nggih. Kemudian yang ketiga itu, Prof, yang ini juga tidak kalah temarnya adalah Nggih. gangguan metabolisme, ya. Terus penyakit kencing manis, kemudian juga penyakit tiroid dan sebagainya. Lajeng Mhm. ada juga jenis penyakit menapa, trauma. Trauma, Oke. terus kados kalau yang ada kecelakaan di Jawa Barat itu, Prof, nggih, ini Nggih. korbannya cukup banyak, itu trauma, luka Oh. paksa, ya, atau menapa, jejas. Dan Hmm. yang terakhir ini yang nampaknya Prof. Suyanto inginkan, yaitu penyakit kanker, Prof, Ya, ya. temanya loh, Dok, itu. Nggih, jadi Yang sa kalau yang saya inginkan temanya, bukan saya ingin kanker loh, Dok. oh, mboten mboten. Tapi menarik, Prof, karena Nggih. tema besar kita ini kan kesehatan holistik nggih, Nggih, yang pangkalnya adalah kata kuncinya adalah regulasi. regulasi. Jangan sampai tubuh itu mengalami disregulasi, ya. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara penyakit apapun, Prof, Hmm. itu mesti kita bisa memilah mana yang di lampu traffic light itu yang hijau. Kalau yang Hijau. hijau itu paling tidak disukai penyakit, Prof. Oh ya, nggih. Ya, mengapa tadi Prof. Suyanto itu kalau pangandikan selalu social engagement, Hmm. silaturahim gitu, Nggih. kebahagiaan, ketenangan hati, itu berarti Prof. Suyanto sudah, concern dengan lampu yang hijau tadi, ya. Nggih. Artinya apa? Lingkungannya itu aman, Prof, Hmm. safe gitu. Ya. Tetapi kalau kita sudah
turun tahta. Jadi tubuh kita ini mengenal hierarki nih, Prof. Nggih, Turun tahta menjadi lampu kuning, berarti lingkungannya itu danger, Prof. danger ya. Ya, danger inilah yang nanti akan menimbulkan berbagai penyakit seperti hipertensi, kencing manis, ya, kemudian ansietas, ketegangan-ketegangan, Prof. Nggih. Nah, kalau wilayah kanker itu yang di bawahnya lagi, Prof. Yang Oh, lampu merah itu, Prof. Ya, merah. Ya, jadi inilah wilayah-wilayah nun sewu secara psikologis itu hopeless gitu loh. ya, 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 ya. Orang-orang sudah putus asa, banyak kesedihan, tertekan, itu yang menjadikan nun sewu memudahkan munculnya penyakit-penyakit kanker tadi, Prof. Oke, dan kata Dok, maaf Dok, menyalah. Apa betul ya? Saya sering baca di WA bahwa semua orang itu punya potensi untuk kanker. Hanya persoalannya imunitasnya bisa nggak menahan. Apa betul Dok omongan seperti itu? Lah, Milo, kemarin kan kita sudah bincang-bincang tentang sistem imun ya. Nggih, Jadi kembali lagi, Prof, wilayah merah itu berarti lingkungan itu adalah life threatening, tethering. yang mengancam jiwa. Jadi memang kita harus perbaiki lingkungan itu. Hmm. Ya, karena itu akan berhubungan langsung dengan bagaimana respon sistem kekebalan, Prof. Oke. Ya. Sistem kekebalan ini, kalau lingkungan terus-menerus, nun sewu nggih, tidak tenang, tidak nyaman, ini baru lingkungan luar loh, Prof. Ya, 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 Belum nanti yang lingkungan dalam, itu ya. nanti ada radikal bebas yang Hmm. kadang-kadang kita perlu antioksidan gitu, Prof. Iya. Ya, ya. Nah, ini jadi saya kira ini penting sekali, Prof. Hmm. Karena apa? Lampu merah itu hubungannya juga dengan kondisi hipoksia. Hmm. Jadi kekurangan oksigen, bahkan akhirnya menggerogoti jatah oksigen yang Hmm. ke otak, Prof. Ya, Nah, ya, ya. jadi sekali lagi sebetulnya kondisi balance antara kuning dan merah ini harus kita pertahankan. Nah, kembali ke sistem imun tadi, Prof. Kondisi psikologis yang tertekan terus-menerus nanti akan memunculkan satu zat yang namanya kortisol, Prof. Kortisol, Iya. Jadi kalau yang kuning tadi kan yang muncul itu adrenalin nggih, adrenalin. itu responnya sesaat kelihatan itu. Hmm. Ya adanya tensi naik, gula naik. Tapi kalau ini berkelanjutan, itu nanti yang berperan kortisol, Prof. Kortisol. Hmm. Kortisol itu adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal, Bro. Hmm. Kelenjar anak ginjal ini ada 2 lapis, yang di bagian tengah itu mengeluarkan adrenalin, Hmm. yang bagian luar atau korteks, Bro. Oke. Bagian luar itu artinya dalam bahasa lainnya korteks. Nah, Hmm. itu hormonnya kortisol, Bro. Kortisol ya. Iya, lah ini yang menurut saya yang belum tidak setenar kalau adrenalin ya, Prof, ya. Iya, 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 iya. Kortisol ini Pa- betul-betul. Padahal kortisol itu kan juga berbahaya dok ya. Menggerogoti sistem eh, kekebalan dan juga fungsi-fungsi organ dok. Nah, sebetulnya awalnya untuk melindungi individu, Bro. Oh, Jadi dengan adanya produksi kortisol, maka kolesterol itu bertambah ya, yang nanti bisa akhirnya bisa menyumbangkan energi bagi individu. Tetapi kalau ini berkelanjutan, Bro, iya, ini iya. yang memicu terjadinya pengeroposan tulang, Bro. Hmm. Oh, Ya, jadi tulang itu mudah keropos, kemudian tensinya awet tinggi, hmm. kemudian nun sewu kolesterolnya awet tinggi, Hmm. kadar gulanya awet tinggi. Lah ini yang harus kita putus mata rantainya. Ya. Termasuk Nah, nanti ya. monggo. Nah, ini lalu kanker di mana dok itu? Dari kontribusi kortisol, kemudian apalagi yang suka orang marah-marah tadi satunya hormon adrenalin, Adrenalin, ya. ya segala macam itu. Di Iya. mana dok kamu kanker itu letaknya? Bisa Leres. betul. Jadi Dan Prof kadang orang kita, kan menghubungkan tumor, kanker, arahnya tumor terus bisa mengarah ke kanker. Itu kan banyak orang awam itu pikirannya begitu. Padahal tumor kan tidak selalu menjadi kanker. Gimana, Dok? leres. Terus kita sepakat, Prof. Istilah Hmm. tumor itu adalah benjolan, Prof. Oke, benjolan.
Sedangkan kanker itu sel-sel yang berubah perilaku, beranak pinak, dan rakus, Prof. Oh, Sehingga orang itu lama-lama jadi kurus, nggih. Sehingga kita kembali lagi ke konsep dasar. Sehat itu adalah kondisi lingkungan atau di cairan ekstrasel itu yang komposisinya tetap, nggih. Nah, kalau lingkungan sel itu tidak sehat, Bro, itu akhirnya yang namanya sel itu menjadi berubah perilaku, Bro. oke. Nggih. Jadi yang berubah perilaku yang tadinya itu harusnya bersahabat menjadi musuh tubuh kita, Bu. Betul, sehingga dia itu, minta maaf, Prof, pembelahannya itu tidak terkendali, Prof, Hmm. ya, dan konsekuensinya dia kan butuh makan yang lebih banyak lagi. Oh, Tetapi yang paling menarik dari pengantar Prof Suyanto tadi, umumnya orang kalau sudah kena kanker payudara misalnya, ya. sudah didiagnosis kanker, itu sudah down dulu, Prof. Nah, Ya, padahal kita perlu dukungan ketenangan tadi, Prof. ya, Ya, karena kesehatan itu, Prof, bertumpu pada saraf yang menjadikan kita itu kalem, kalem. menjadikan kita tenang, ya. Itu Jadi, ada tiga tugas, Prof, saraf kalem tadi, Prof, ya. oke. Satu untuk kesehatan, Hmm, dua untuk pertumbuhan, dan yang ketiga untuk kesembuhan, Prof. oke, Nah, jadi kalau kita ingin sembuh ya jangan gelisah, Prof. oke. Jangan takut, jangan cemas. Ya, ya. Dan menurut saya, Prof, saya kepingin menyampaikan satu ayat Hmm, yang kita sering lewatkan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup loh, Prof. iya, Nah, baru dikasih penyakit kanker payudara sudah ngelukru. Wah, ya, ini harus ya, ya. dibangkitkan dengan rajin silaturahim loh, Prof. Ya, 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 jadi jangan sampai kita masih punya mata sehat, telinga sehat, diberi ujian di situ saja sudah ya, meng meng menghabiskan energi sehingga yang lain-lain jadi ya, minta maaf, Prof, nggih, tidak berenergi akhirnya, ya. gitu. Itu mungkin anu dok itu harus membaca surat Al-Hadid 2223 tadi. Leres. Ojo gelo. Aja gelo nek Nggih, nek duweke lunga. leres, nggih. Wong yang lain tuh triliunan kok, Prof, ini. Ya minta maaf, Prof, masyarakat kita ini terlanjur menghubungkan sesuatu itu dengan currency, nggih, mata Oke, uang. oke, oke. Sel-sel kita kan yang sehat masih banyak, Prof. Ya, ya, ya. Gitu. Itu saya juga percaya itu dok bahwa apa suasana hati kita itu Iya, sangat membantu terhadap daya tahan kita terhadap kanker misalnya. Di bet teman-teman saya itu yang divonis dokter itu tinggal 3 bulan loh. Ternyata masih 10 tahun hidup dok. Itu saya kira sikapnya itu sangat positif. Lalu ada lagi senior saya di Amerika sakit stroke parah. nggih, Menurut statistik dokternya, menurut statistik sakit Anda yang sudah seperti ini tidak akan sembuh seumur hidup. subhanallah, Respon sebenarnya apa? Senior saya itu. Kalau tempat saya, kalau Allah memberi sakit, itu juga akan memberi obatnya. luar Nah, biasa. setelah itu 2 hari kemudian dokternya datang. Ketika dites loh, kamu kok beda sekali kondisinya. Mungkin karena keyakinanmu itu. Nah ini kan Ah, dokter sana nggak punya keyakinan itu dok masalahnya. subhanallah. Mengapa mengapa ada kesehatan holistik toh, Prof? Holistik ya. Ini Nggih, ilmu sehat yang baru. Tidak leres, harus selalu bersimpuh dengan obat-obatan leres. yang beramplop-amplop itu, Dok. Nah, Subhanallah, tapi subhanallah. Dok, pertanyaannya, dunia kedokteran, risetnya mengenai kanker itu nggak pernah menemukan jawaban yang spesifik, Dok. Gimana, Nggih, Dok? Prof, karena memang anu nggih, nun sewu, tubuh kita ini kan terdiri atas berbagai jenis sel nggih. Nggih. Bahkan ada sel-sel kanker itu yang resisten terhadap radioterapi, Prof. Oke, ya, ya. Tapi Oh, ada juga yang sensitif, Prof. hmm. Ya. Dan ini memang tidak bisa tidak kita harus banyak belajar tentang nun sewu nggih, DNA, nggih. Oh, DNA. DNA itu bagian sel yang
yang nun sewu di dalam proses pertumbuhan sel itu kan nun sewu tidak beduduk sel tiba-tiba matur, Mhm. tiba-tiba tua, kan ada prosesnya. Dan Iya. ini tampaknya yang menjadi sasaran obat ataupun, radioterapi itu tadi Prof, ya. Sehingga ya nun sewu Prof, nanti pada episode yang akan datang lah, sehingga efek dari obat itu bisa membuat Oh, iya. rambut rontok dan sebagainya Iya gitu iya, Prof, oke ya. dong. Wah, mudah-mudahan wah kita ingat terus itu. Jadi, kalau punya saudara kanker gitu bayangan saya anu dah, wah nanti rambutnya gundul, kulitnya jadi hitam gitu. Leres, Wah, luar nggih. biasa itu. Ya baiklah Dok, saya kira, sudah banyak apa, inspirasi para pemirsa supaya penasaran. Jangan lupa episode berikutnya kita akan menindaklanjuti persoalan kanker, bagaimana cara menghandle-nya dengan baik di episode yang akan datang. Terima kasih Dokter Zainal dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, Amin amin. bisa ketemu lagi di episode berikutnya dan selamat menjalankan tugas pagi hari ini akan mengajarkan ilmu kesehatan holistik di Fakultas Alhamdulillah. Kedokteran. Dan sampai ketemu Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.